tapi kontra macam dengan kita punya supervisor, di mana dia punya research dan dia punya perception tu beyond the unit lah kan. Jadi macam contohnya natural selection kan. Jadi dia telah contohnya dalam paper kan, katakan publication hasil bersama lah. Tiba-tiba dia telah buat statement di mana statement tu memang melanggar akidah kita kan. Jadi apakah yang patut sebagai student dan Muslim untuk kita atasi dan untuk kita hadapilah situasi macam tu? Ya. Dalam masalah dalam bidang natural science sebenarnya resiko untuk berhadapan dengan masalah itu lebih kecil dibandingkan dalam filosofi ya, dalam social science dan sebagainya. Dalam natural science adalah ya macam biologi, of course teori Darwin itu sendiri lah ya. Walaupun sebenarnya teori Darwin ini sendiri, adakah teori Darwin ini merupakan sesuatu sains yang sudah muktamad? Nah itu pun satu ya ini juga lah. Sebab masih banyak lagi penentang-penentangnya teori Darwin ya. Adakah dia merupakan sains yang sebab sains ini pun ada dua ya. Ada sains yang sudah muktamad, yang sudah established, yang tidak di question lagi. Tapi juga ada sains yang sebenarnya belum muktamad. Sebab kita tak boleh nak proof tentang kebenaran teori Darwin. Sedangkan sains dia kena ada empirical evidence. Sudah ada evidence. Sebenarnya teori Darwin masih lagi teori sebenarnya. Sebab dia tidak ada evidence ya. Nah jadi mungkin kalau saatnya kita tak setuju, mungkin kita kena cari hujah-hujah daripada golongan yang kita tidak setuju ya. Nah, kenapa kita harus setuju ya? Sedangkan itu pun masih lagi ya. Cuma memang lah kalau dah paper bersama itu susah sekali kita nak kawal kan ya. Tapi disitulah kita kena kritikal ya sebagai seorang yang terpelajar ya, sebagai seorang scholar, sebagai ilmuwan ya. Kita tidak mau sampai menggadaikan nilai kita ya, apalagi kalau dia stated ya dalam bentuk tulisan, apalagi kalau dia publish ya, dia memang ini kita lah ya. Sebab itu kita kena hati-hati ya, dan sediakan hujah-hujah yang yang kita tidak setuju dengan dia secara ilmiah juga ya, karena ramai lagi ya sarjana-sarjana yang tidak setuju sebenarnya dengan teori Darwin. Ada perkara yang boleh disetujui ya, tapi ada juga secara fundamentalnya ya. Natural selection mungkin boleh di tak tahu to certain extent ya. Wallahu a'lam, mana tidak ini dalam hal biologi ya, mungkin ikhwah yang ini dalam biologi mungkin boleh lebih ini lagi lah ya, boleh lebih lanjut ya, boleh membuat kajian yang lebih lanjut. So macam mana Kak, ada lagi yang tergantung yang ini? Masalahnya dah di-finalize, kemudian baru ditokok tambah di akhir dan kita merasa macam tak panati. Baru nampak kan ada statement tu kan, ada statement tu, jadi rasa macam tak ada. Atau mungkin nanti selepas itu kita kena kritisasi balik tulisan kita ya. Jadi kena counter balik lah ya. Jadi untuk ini kita counter balik ya tulisan kita. Nah ini memang diantara cabaran-cabaran ada perkara yang dari segi ilmiahnya itu ya, ada perkara yang kita perlu ambil berat ya. Tapi itulah sains nih, nanti kita di belakang mungkin kita akan nampak ya, adanya sains yang sudah qat'i, ada sains yang masih lagi dhanni ya. Nah sains yang qat'i ini tidak akan bercanggah dengan dalil syara' yang qat'i juga ya. Kalau terjadi percanggahan, nah mungkin salah satunya dhanni ataupun kedua-duanya dhanni. Tapi kalau kedua-duanya qat'i ya ini tidak akan bercanggah. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut dengan sains ya. Tak perlu khawatir sains akan meruntuhkan agama. No. Tidak mungkin ya, dalam akidah kita sains tidak akan mungkin meruntuhkan agama. Sebab sains ini ada limitation dia. Dari segi epistemologinya pun sains dia empirical dia hanya bergantung ya dengan
dengan apa nih, dengan observation, ya, dengan empirical data ya. Sedang kita tahu ya, tidak semua kebenaran itu ya boleh dibuktikan dengan empirical data. Kalau kita tanya, dari mana kita tahu ada hidup setelah mati? Dari mana kita tahu? Dari mana kita yakin ada hidup setelah mati? Adakah kita yakin bahwa setelah mati ini akan ada kehidupan lagi? Yakin tak kita? Dari mana kita tahu hal itu? Dari Quran ya. Kalau kita berdasarkan empirical evidence, tak ada ya, tidak ada seorang pun yang dah mati kemudian dia hidup lagi kemudian cerita pada kita ya, tak ada. Semua orang mati tak kembali lagi ya, maknanya tidak ada satu data pun, satu datum pun tidak ada secara empirical yang menunjukkan ada hidup setelah mati. Ya, tapi ini tidak bermakna bahwa hidup setelah mati tidak ada. Tidak tahu betul ya, kita tidak tahu ada hidup setelah mati, tapi bukan makna tidak ada. Sebab manusia nih, ini kalau kita pada epistemologi, manusia ini terhad. Ya. Ada manusia-manusia yang apa nih, nah ini yang disebut para nabi. Sebab itu para nabi ini sebenarnya mereka diberikan integriti akal yang tinggi ya. Sehingga ada satu asar mengatakan bahwasanya para nabi ini diberikan, Allah ini menurunkan 100 akal ya. 99 akal itu diberikan para nabi ya. Satu akal saja kepada seluruh manusia. Jadi akal Einstein itu satu saja ya, dan nabi itu 99. Sebab itu para nabi ini dia boleh menerima wahyu. Dan dia boleh memahami sesuatu yang bersifat metafisik. Sedangkan Einstein dia hanya pada level fisik saja. Ya. Sedangkan alam ini ada yang metafisik, ada yang beyond physics. Jadi kalau kita semata-mata menggunakan fisik, memang tidak ada hidup setelah mati. Tapi bagi Nabi ada hidup setelah mati. Kalau tak percaya tunggu ya. Nah, masa dulu terlambat ya. Sampai seorang ahli filosofi daripada Prancis, ya, Pascal, dia kata macam ni, lebih baik hidup di dunia ini ya, menjadi orang yang baik, beretika, beramal baik. Takut-takut akhirat tuh ada, dia kata. Kok akhirat tuh ada, dia kata. Jadi dia menggunakan teori probability tentang kewujudan akhirat, ada atau tidak 50-50% dia kata. Sebab secara akal dia tak boleh nak verify kedudukan akhirat semata-mata menggunakan akal. Dia kata lebih baik gunakan probability, itu pun dia lebihkan. Lebih baik dia kata, dibagi 51 ada akhirat, 49 tak ada akhiratnya. Takut-takut akhirat itu ada. Jadi kalau kita berpadu dengan ilmu yang berasal dari akal saja, kita akan jadi skeptik. Nah, disinilah peranan wahyu. Ya, menyatakan bahwasanya hidup setelah mati itu pasti. Ini untuk pengetahuan kita. Hukum akal ini ada 3 ya. Hukum akal kita ini diatur oleh 3 hukum. Satu diantaranya hukum yang wajib bagi akal, mustahil bagi akal, mungkin bagi akal. Kalau yang wajib bagi akal kita tidak boleh menolaknya. Wajib bagi akal kita untuk menerimanya. Contohnya misalkan, seorang ibu mestilah lebih tua dari anaknya. Nah, itu wajib bagi akal. Ya. Wajib akal kita menerimanya. Seorang ibu lebih tua daripada anaknya. Ya, ini wajib bagi akal. Ya. Mustahil bagi akal, sebaliknya. Anak lebih tua dari ibunya, sudah. Yang tak boleh akal, kita tak boleh nak terima. Nah, di tengah-tengah itu ada yang disebut sebagai mungkin bagi akal. Ya, mungkin. Contohnya suami lebih suami lebih tua daripada istrinya. Ya, ataupun istri lebih tua dari suaminya. Mungkin ya. Nah, dalam ruang lingkup yang mungkin bagi akal ini ya, letaknya wahyu. Jadi apabila wahyu menyatakan akhirat itu ada, ya, kehidupan setelah mati itu ada, dia masuk dalam ruang lingkup yang mungkin bagi akal. Jadi akal kita tidak menolaknya, akal kita tidak juga menerimanya. Tapi wahyu turun untuk memastikan, untuk menguatkan apa yang dimungkinkan oleh akal itu bukan sekedar mungkin, tetapi dia adalah pasti. Nah, di sini peranan wahyu.
Dan yang boleh menerima ilmu ini pada asalnya adalah para nabi. Para nabi yang boleh konsif benda itu. Kalau semata-mata kita menggunakan akal manusia macam Einstein, ya ini tak sampai. Alih-alih falsafah Greek, ya ini pun tak sampai juga. Ya, hanya para nabi dan rasul. Ini yang dikatakan ilmu yang diberi tadi itu. Ya. So jadi oleh sebab itu bagi kita sains, dia ruang lingkupnya hanya yang fisik saja. Sains ini ayat Allah sebenarnya, tanda-tanda Allah. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa namanya? Allah menurunkan wahyu ini pada ada Quran, ada kitab yang kita boleh baca, tetapi ada juga kitab yang kita kena observe, yaitu alam ini. Karena alam ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin bercanggah di antara ayat Allah Subhanahu dalam bentuk Quran dengan ayat Allah Subhanahu dalam bentuk kaun, dalam bentuk alam ini. Yang menjadi masalah apabila falsafah tuh yang merosakkan sains. Jadi bukan sainsnya itu, sebenarnya falsafah di sebalik itu. Kalau sainsnya tidak bermasalah, ya, tapi falsafah sainsnya itu yang bermasalah. Nah, jadi ini sebenarnya inti ya persoalan. Jadi umat Islam sebenarnya tidak perlu takut dengan perkembangan sains. Insya Allah ya perkembangan sains tidak akan menggugat akidah kita. Nah,